warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni 'ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wa qala al-imam qutlu al-irsyad wa biladul ibad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu wa radi'ana bihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wahdhar kullal hadar min al-mu'amalati bir-riba fa innahu min al-kaba'ir. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Berhati-hatilah dengan sangat-sangat berhati-hati daripada bermuamalah dengan riba. Artinya jangan sampai kita melakukan transaksi-transaksi yang ada kaitannya dengan riba. Karena riba ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Arti dosa besar yaitu dosa yang ada ancaman langsung akan neraka, atau ada laknat, atau ada kalimat wailun dan lain sebagainya. Sehingga dosa besar itu kalau bertaubat ya, itu harus taubatun nasuh, taubat yang benar-benar. Gak cukup hanya dengan mengerjakan sholat sunnah terus habis dosanya, atau 5 waktu kemudian habis dosa, itu yang kecil. Memang dalam hadis Nabi bersabda, as-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idajtunibatil kabair. Sholat 5 waktu dari sholat Jumat ke Jumat yang depan, Ramadan sekarang ke Ramadan yang akan datang, ini semua adalah pelebur dosa-dosa antara keduanya. Orang sholat subuh, habis sholat subuh mungkin dia melihat haram, mungkin ini, mungkin itu. Kemudian dia sholat zuhur, maka dosa antara subuh dan zuhur habis. Habis sholat zuhur mungkin dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sholat asar habis. Ini untuk dosa kecil. Sehingga Nabi bersabda, idajtunibatil kabair, dengan syarat jika dosa besar dijauhi. Artinya tidak bisa dilebur dosa besar itu dengan kita wudu, dengan kita memperbanyak sholat, tidak. Itu hanya dosa kecil saja. Dosa besar harus taubat yang benar-benar. Taubat yang benar-benar ini ada 3 syaratnya. Pertama, dia berhenti, kemudian menyesal. Yang ketiga, berjanji dalam diri sendiri tidak melakukannya lagi seumur hidup. Kalau itu ada kaitannya dengan manusia, maka ada syarat keempat, yaitu minta halal, istihlal. Kalau sekarang istilahnya halal bihalal, minta halal. Kalau kitanya dengan harta, serahkan harta. Kalau ada hak
maka minta maaf, sebutkan haknya apa yang Anda zalimi. Nah, itu semua adalah taubatan nasuh. Termasuk daripada dosa besar adalah riba. Walaupun dalam riba sebagian prakteknya itu tidak ada yang terzalimi. Contoh barter, ya. Karena riba ini kemarin telah kita bahas ada 4. 3 di dalam jual beli barter, 1 di dalam utang piutang. Yang jual beli barter ini hanya pada 3 perkara: emas, perak, dan makanan. Termasuk emas perak yaitu uang kertas. Nah, untuk emas perak makanan ini kalau mau barter, ya barter emas dengan emas, ya perak dengan perak, atau makanan dengan makanan, itu harus lengkap 3 syarat. Kalau kurang dari 3 ini maka kena riba dia. Pertama, kalau dia sejenis, contoh beras sekilo dengan beras, itu harus sama-sama ukurannya. Ya, sekilo dengan sekilo. Kalau di Kalsel itu seliter dengan seliter. Ya, kalau di Martapura beras literan, bukan kiloan. Nah, itu harus rapi, harus walaupun kualitasnya beda. Oh, ini beras siam, ini beras kampung. Beras siam 20-an ke atas. Beras kampung mungkin 15 atau 16, tetap walaupun beda harga, kalau barter harus seukuran. Kalau memang Anda nggak mau rugi, ya jangan pakai barter, beli pakai duit, selesai. Jadi kalau tukar menukar makanan atau emas atau perak itu jika sejenis, harus dia pertama syaratnya seukuran. Ya. Kalau tidak seukuran, maka kena riba fadl. Yang syarat kedua harus waktu yang sama. Ya, nggak boleh satu kontan satu tempo. Harus waktu yang sama. Nyerahkan di pagi, sama-sama pagi sudah langsung. Terlambat 1 jam aja sudah dianggap riba. Ini saya serahkan ya sekarang, punya kamu nanti aja jam sejam lagi, riba. Itu namanya riba nasa. Ya, riba yang di situ ada apa namanya, tenggat waktu. Apa alasannya Ustaz? Nah, ini alasannya ta'abudi. Ta'abudi itu sudah dari aturan Allah. Tidak bisa dimasukin akal. Ya, kebanyakan syariat itu ta'abudi. Contoh, kenapa maghrib 3 rakaat, isya kok 4? Kenapa maghrib keras suara, zuhur kok pelan? Ta'abudi. Itu sudah dari sononya. Nggak bisa kita bilang itu dogma, nggak bisa. Itu sudah dari sana. Ada beberapa syariat yang masuk hikmah, istilahnya bisa diteliti penyebabnya itu apa. Contoh haramnya zina, itu kita teliti, kenapa sih kok zina haram? Karena bisa ruwet keturunannya nanti, bisa nggak jelas ini anak siapa. Kalau tinggal DNA aja Ustaz, DNA itu tidak menjelaskan tentang sahnya nasab. Karena hasil zina DNA-nya nyambung, tapi nasabnya nggak nyambung. Kenapa demikian? Karena urusan anak nikah, anak zina tergantung hubungannya sebelum menikah apa setelah nikah, itu aja. Bukan urusan nyambung DNA apa enggak, bukan di situ. Ya. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya harus istilahnya dengan kontan, nggak boleh nyicil. Ya, 1 bayar 5 kilo dengan 5 kilo. Yang 1 5 kilo langsung, yang satunya sekarang 2 dulu ya, besok 3-nya. Ini masuk riba. Ya, ini masuk riba. Karena itulah model-model kayak contoh
ya, jual beli arisan itu kena riba. Kalau mau dapat pertama sekian, kalau dapat kedua sekian, ini masuk riba. Atau yang sering terjadi sebelum hari raya, ya, membeli uang baru 100.000, 5 ribuan, dibeli dengan 115. Ini riba. Kenapa? Karena nilainya beda. 115 ditukar dengan 100. Mau baru atau lecek sama, nilainya sama. Ya, uang 20.000 sampean remet-remet, tetap ya 20.000 nilainya. Mau yang fresh, yang grass tetap sama, nggak ada bedanya. Dari sini kayak pose, saya pengen mencari uang baru nih untuk uang anak-anak. Ya, akadnya diatur. Karena intinya sesuatu itu tergantung akad. Akad itu sangat penting, ya. Kalau salah di akad, maka salah di dalam sah tidaknya. Saya kasih contoh nih. Orang menikah itu, ya, wali itu harus ucapkan hanya pilihannya cuma dua. Saya kawinkan atau saya nikahkan. Nggak bisa saya halalkan putri saya, tetap zina kalau hubungan. Harus saya kawinkan Anda atau saya nikahkan Anda. Nggak boleh saya pasrahkan putri saya dengan mahar sekian, nggak sah. Kalau hubungan zina, kenapa? Kalimatnya sudah paten. Sudah paten. Nah, sama di dalam kita mau menukar uang 100.000 di situ dengan 115. Tukar dulu 100, saya tukar 100 itu dengan 100 ini. Di 15-nya jadi saya kasih ongkos capek sampai ngantri di bank yang nunggu, jadi ongkos capek. Jadi 100-nya tukar, 15-nya ngasih ongkos. Itu baru sah. Itu namanya pinter ngolah akad. Sama seperti dalam riba yang jenis keempat. Nah, ini riba yang paling banyak terjadi, yang nomor 4 ini. Apa? Riba gol. Riba utang piutang. Dijelaskan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an lil mugrid fahuwa riba. Setiap penghutangan yang terdapat manfaat bagi yang memberi hutang, maka manfaat itu riba. Di sini Nabi pakai manfaat, artinya apa? Lebih luas daripada tambahan nominal. Lebih luas maknanya daripada tambahan nominal. Mungkin yang kita pahami kan riba itu cuma tambahan nominal, ya. Kalau bunganya sekian persen, itu termasuk. Cuman arti riba, manfaat di sini lebih luas. Contoh, ada orang pinjam saya. Pinjam berapa? Pinjam 1 juta. Ya, saya pinjemin. Tolong ya, antara jemput anak saya, ya. Nah, antara jemput anak ini manfaat yang kembali kepada yang meminjamkan. Ini riba. Karena yang disuruh itu kalau nggak berhutang nggak mau dia antar jemput. Tapi karena dia sudah hutang, mau nggak, iya sudah. Ini riba. Yang terjadi di masyarakat sebagian kayak gini. Ada orang pinjam ke kita. Saat saya mau pinjam berapa? 5 juta. Ya, saya pinjemin. Tapi motornya saya pakai dulu. Kalau lunas saya kembalikan. Saya nggak mau ngambil, tetap 5 juta sampai bayar. Cuman motornya saya pakai dulu. Ini Bapak. Ya, sekarang bukan rumahnya, dalam tanah. Ya, ngolah tanah. Tanah saya olah dulu, ya. Lunas baru saya serahkan. Riba ini. Jadi riba itu bukan cuma di duit. Kata Nabi, kullu qatin jarra naf'an, manfaat. Terus bagaimana cara mengolah? Contoh motor tadi saya kasih contoh.
Kalau mau halal, caranya jangan kayak gitu. Jadikan itu akad pegadaian. Dia pinjam, so saya mau pinjam 5 juta. Oh iya, tapi apa jaminannya Anda bayar? Jaminannya apa? Oh ini saya ada motor nih, ya sudah, motornya mana sebagai jaminan? Tidak apa-apa, dalam fikih ada, dalam hadis ada jaminan itu. Disebutkan Nabi SAW ketika di kata Siti Aisyah, Nabi SAW itu wafat dalam keadaan baju perang beliau tergadaikan di seorang Yahudi penjual gandum. Jadi Nabi itu beli gandum gak ada duit. Akhirnya sama Yahudi dikasih, tapi jaminannya. Saking gak percaya Yahudi sama Nabi itu loh ya. Gak percaya, harus jaminan Muhammad. Nah, biayanya apa? Baju perangnya jadi gadai. Belum sempat bayar Nabi wafat. Belum sempat bayar wafat. Ini loh keadaan manusia terbaik. Ya, yang mana hidupnya itu sering pas-pasan. Ini Rasulullah. Nah itu menunjukkan pegadaian ada dalam fikih, dalam hadis ada. Nah setelah Anda ngambil barang gadaian, ya, maka saya bilang, saya minta izin ya, pakai barang gadaiannya. Oh silahkan, halal. Ya, Anda pakai motor orang yang hutang sama Anda, kasusnya beda, ya, tapi bentuknya sama. Ya, sama-sama pakai motor, cuman yang satu dengan cara riba haram, yang kedua pegadaian nggak haram. Kok bisa? Akadnya bisa. Ngatur akad ini harus bisa. Ngatur akad itu gitu. Contoh orang beli kredit, ya beli kredit itu dalam fikih dibolehkan. Loh kan katanya riba. Riba itu kalau sampean diarahkan oleh leasing untuk ngutang, baru itu riba. Anda ngutang masalahnya. Anda jangan mau disuruh ngutang. Saya nggak mau ngutang, saya mau beli. Ngapain ngutang? Cuma kadang-kadang showroom itu nggak mau pusing. Jadi dia nggak mau pusing. Anda disuruh ngutang ke bank, nanti Anda nyicil ke situ. Nah, kita nggak mau gitu. Nah, kalau mau halal, ya, mau benar, ya, suruh leasingnya. Yang leasing ini wakil bank dia. Dia wakil bank. Suruh leasing membeli ke showroom itu secara kontan. Sambil beli dulu itu. Nanti saya beli dari sampean. Sambil beli dulu motor itu, nanti saya beli dari sampean. Nah setelah itu kita kasih pilihan nih. Kasih pilihan. DP berapa, cicilan berapa kali, berapa. Nah, kita cari yang semampu kita ya. Oh ini motor harganya 25. Ya, kalau cash. Tapi jarang ketulis itu. Kalau kredit sekian, jarang nilai jumlah jarang. Kita hitung sendiri. Oh ini kalau kredit ini sampai hampir 30. Nah, kita mikir itu, kita pakai itu, ya sudah kita hitung. Baru kita akad. Saya beli motor ini dengan harga anggap 30 juta. Dengan rincian DP 10 juta, ya, ya. Cicilan 1 juta selama 20 kali cicilan. Maka itu sah hukumnya. Nggak ada riba. Karena nyicil sendiri dalam fikih Anda. Yang salah itu ketika kita diarahkan ke bank oleh bank untuk ngutang. Karena nagih itu repot. Nagih itu repot. Showroom tidak mau repot, tidak mau ribet. Sehingga dia ngarahkan kita ngutang. Nah di sini kena riba. Ngutang di sini loh yang kena riba. Kalau kita tidak ngutang aman. Ya. Nah, jika 4 ini yang banyak terjadi. Apalagi naudzubillah sekarang ini ya marak pinjol. Ya ini muslimin banyak. Kadang-kadang sudah tidak risih lagi. Mau utang bunganya berapa? Berarti sudah siap dia untuk riba, sudah siap.
Sampai tanya, bunganya berapa ini? Kecil apa besar? Berarti apa? Sudah siap dia untuk melakukan riba. Yang parah lagi sampai mau umroh, utang juga ya Allah, riba lagi, bagaimana? Ya, hati-hati dalam hal ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Artinya, kalau memang Anda masih ada cicilan, ya, maka lunasi. Walaupun kena penalti tidak apa-apa, asal selesai. Cicilan belum beres, setahun lagi baru beres. Lunasi, kalau ada duit lunasi. Kena penalti tidak apa-apa. Kenapa? Ini sudah perintah. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, tinggalkan. Apa yang menyebabkan orang itu sampai riba? Karena nggak yakin rezeki. Karena nggak yakin rezeki. Coba dia yakin rezeki sudah jamin Allah, nggak sampai gitu dia. Karena dia nggak yakin rezeki, itulah akhirnya apapun yang penting dapat. Kalau nggak usaha nggak dapat saya. Nggak seperti itu mukmin. Mukmin itu nggak demikian. Mukmin itu ma asobat lam yakun liyukhti'ak, kata Nabi. Hadis Nabi di Arba'in Nawawiyah ada. Apapun yang sudah menjadi jatahmu, tidak mungkin meleset dari kau. Itu harus kita yakini. Apapun yang sudah jadi jatahmu, tidak mungkin meleset dari kau. Artinya apa? Pasti dapat. Waktunya terserah Allah, bukan terserah kita. Nah, kalau sudah orang punya keimanan di hadis ini kuat, dia nggak akan terkepikiran, nih kalau nggak saya ambil diambil orang nih, nggak ada kayak gitu. Ini harus saya dapat nih, bagaimana caranya? Nggak ada yang seperti itu, Pak. Kalau dia yakin dengan hadis itu, masalahnya kurang yakin. Ya, nah ini penting. Ya, yang menjadi musibah umat Islam dewasa ini adalah kurang yakin akan jaminan Allah, sehingga mereka berani menabrak yang syubhat, menabrak yang haram karena itu. Waqad la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa muwakilah wa katibah wa syahidah. Bahkan dalam suatu hadis Nabi itu pernah melaknat orang yang makan riba. Siapa? Yang meminjamkan, yang punya modal. Ya, yang punya modal. Kalau itu yang sekarang ini bahkan ada yang sudah terang-terangan apa finance. Finance itu sudah jelas bukan penitipan, dia memberikan utang. Jelas. Kalau bank belum tentu, karena bank ini gini loh cara kerjanya ya. Jadi uang nasabah itu jika sama bank itu diendap rugi banknya. Karena untuk gaji karyawan bagaimana? Kemudian ongkos sewa gedung bagaimana? Ini uang banyak harus diputar. Uang nasabah yang banyak harus diputar. Tinggal kita teliti muternya dengan cara apa. Kalau muternya dengan menghutangkan pasti ada riba. Tidak mungkin nggak ada riba, rugi dia. Nah, kalau memutar uang nasabah ini dengan cara riba, maka bunga yang didapat nasabah haram karena hasil dari situ. Tapi kalau memutarnya itu dengan tanam saham atau pakai akad kirot, ada orang punya keahlian nggak punya modal, sudah saya modalin, tapi keuntungan bagi berdua, halal, bunganya halal karena hasil dari yang baik. Itu aja intinya. Cuman ya maaf, sebagian bank konvensional tidak mengambil risiko. Kalau tanam saham bisa untung bisa rugi, dan ini uang orang. Dia nggak mau, saya maunya untung terus. Ya caranya tadi, muternya pakai mutangin. Nah disitulah menjadikan bunga itu haram. Ya, karena dia hasil daripada riba. Ini namanya akilur riba.
Bahkan sampai kadang orang deposit ini naruh duit memang sengaja untuk biar bank itu memutarnya. Ada yang bilang, iya kalau taruh si deposit ini kita nggak boleh ngambil, tapi per bulan dapat terus. Dari mana dapatnya nggak tahu, yang penting dapat ini repot. Kalau cara model dihutangkan, ya haram terus dapatnya. Mending sampai buat modal bikin toko, walaupun resiko ada, di mana-mana itu resiko ada. Ya, dan aslinya memberi hutang itu ibadah. Ketika Nabi SAW Mi'raj, itu beliau bersabda, "Ra'aitu maktuban 'ala babil jannah." Aku melihat tertulis di pintu surga, "As-shadaqah bi asyri amsalihha." Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Wal ghurr bi thamaniyata asyar. Memberi hutang, ngutangin orang 18 kali lipat. Kok bisa? Sodakoh yang gak balik duit 10 kali lipat, ngutangin duit balik 18 kali lipat. Nah, kata ulama, karena orang yang menghutangi, ya, yang hutang itu pasti butuh. Kalau Anda sedekah, bisa jadi yang Anda sedekah gak butuh. Tapi kalau hutang, itu pasti butuh. Membantu orang yang kebutuhan, yang masih membutuhkan, sangat besar pahala. Yang kedua, ini orang punya harga diri, gak mau ngemis ya. Saya gak mau ngemis, gak mau minta, saya mau meminjam. Ini orang yang demikian membantu orang model gini, pahalanya besar. Ya, karena itulah mengapa qard itu akad tolong menolong. Cuman oleh orang-orang yang dia kurang ngerti agama, dijadikan bisnis. Kesempatan orang butuh, ya sudah butuh diinjak sekalian. Nah itu yang bikin kenapa qard ini pakai riba itu sangat dosa, karena dia memanfaatkan kesusahan orang. Manfaatkan kesusahan orang. Ini orang susah tambah dibuat susah. Nah ini yang bikin haram. Ini adalah akad. Kalau keuntungannya keuntungan akhirat semua itu, nggak ada duniawinya. Jika dibuat keuntungan dunia ini, nah disitulah ada dosa. Ya. Sehingga Nabi bersabda, la'anullah akilan riba. Allah melaknat yang makan riba. Siapa yang punya modal? Wa muakilah, jadi yang memberi makan. Siapa yang menghutang? Karena dia yang kasih tambahan. Ini kena laknat juga. Saya ikhlas kok Ustaz. Iya, ikhlas ada, maksiat. Ya, orang zina yang ikhlas juga itu. Tapi yang dosa juga. Jadi nggak ada istilah karena ikhlas terus nggak dosa, tidak. Ikhlas itu kalau maksiat, ikhlas itu dia dosa. Kemudian wakatibah, katibah ini yang menjadi karyawannya, penulis. Yang pemodal mungkin nggak ada di sini, pemodalnya mungkin di luar. Dia ya sudah, saya bikin gedung, karyawannya ini, dia yang menjalankan. Karya katibah. Wasyahidah, saksinya yang ikut di situ kena semua. Jadi bagaimana dosa riba itu menyeluruh, bukan cuma kedua yang berakal, tapi semua yang ada kaitannya dengan riba, sialnya kena mereka juga. Kesialannya kena sekitar juga. Ya. Dan apakah kita rela memberi makan anak istri dari situ? Kadang-kadang ini nggak bisa zaman sekarang ini. Kalau nggak modal pinjam nggak bisa, kadang seperti itu. Nah, itu ucapan-ucapan orang yang nggak yakin. Itu ucapan-ucapan orang yang nggak yakin. Kalau dia yakin, nggak mungkin Allah itu memberatkan Anda harus haram dulu baru bisa hidup, nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan suatu syariat kecuali Allah tahu Anda mampu dengan cara halal bisa. Gak mungkin Allah itu menyuruh kita memberi nafkah anak tapi caranya haram, gak mungkin.
Pasti ada cara halal. Cuman kurang yakin. Nah, ini yang repot. Ya. Wajulatul qaul fil riba. Kesimpulannya dalam masalah riba ini annahu yahrum, hukumnya haram ya, barter emas dengan emas, perak dengan perak. Ya, kecuali kalau 3 syarat ini lengkap. Apa itu? Sejenis, seukuran ya. Kemudian langsung, tidak ada yang ditakhir, terus harus kontan dua-duanya. Ada pengecualian. Apa itu? Yaitu tukar menukar duit yang beda mata uangnya. Itu nggak masuk riba. Makanya kalian kalau biasanya itu orang yang mau umroh atau haji, ditulis harga jual real sekian, harga beli real sekian, beda. Harga jual dolar sekian, harga beli dolar sekian, beda. Tidak apa-apa. Kenapa? Beda mata uang, nggak masalah. Yang bermasalah kalau sama. Kalau sama, ya. Ada yang tanya, sebagaimana kalau saya ini mengumpulkan uang-uang yang robek-robek. Robek-robek sudah, ada yang separuh, ada yang ini. Saya kumpulkan, saya sambung-sambung, yang saya setrika juga. Nah, itu nanti ini yang robek ini kalau saya hitung 300.000, saya tukarkan ke bank, saya dapatnya kalau enggak mungkin 100 itu di bawah 100. Ini kayak apa ini hukumnya? Boleh apa enggak? Kita nukar uang yang robek-robek ke bank, bank nerima itu uang robek itu. Nanti ditukar dengan yang bagus, tapi harganya di bawah. Nah itu ya, uang robek ini sudah nggak berharga. Nggak berharga, artinya nggak berharga di sini, dia tidak bisa dikatakan sebagai pengganti emas perak, nggak bisa. Sehingga dalam hal ini nggak termasuk tukar uang dengan uang, tapi bank membeli kertas robek Anda. Saya nggak bilang duit lagi, ini kertas robek sudah. Yang kalau Anda belikan orang nolak, sudah robek ngapain dipakai beli. Nah, ini ya, jadi beda ya. Jadi di situ akadnya Anda menjual kertas kepada bank. Ya jelas nilainya ya tergantung akad. Nggak bisa harus sama, nggak bisa. Wong dia bukan tukang duit, dia menjual kertas saja. Ya. Dari sini haram seseorang itu mencetak uang palsu. Bukan cuma dari sisi negara melarang. Dalam fikih Islam pun haram mencetak uang palsu. Kenapa? Karena uang kertas kita itu bernilai disebabkan negara nyetor emas ke Bank Dunia yang di Swiss itu. Baru diizinkan negara Indonesia mencetak uang senilai dengan emas yang disetorkan. Karena itulah rupiah kita dipakai ke Malaysia bisa, dipakai ke Saudi bisa. Kenapa? Nilainya ada. Kalau negara cuma main cetak, nggak ada nyetor, nggak laku di negara itu. Nggak laku. Ada tuh negara mana yang mengalami inflasi banyak. Sampai-sampai kalau belanja bawa uang pakai gerobak. Belanja sehari aja uang pakai gerobak. Negara di daerah Afrika sana. Itu kenapa demikian? Karena tadi yang disetorkan nggak ada, sehingga main cetak uang aja nggak laku kecuali negaranya. Nah ini penting kalau kita dari sini, kalau kita mengerti uang kertas itu senilai emas, maka wajib zakat, ya kan? Kenapa wajib zakat? Karena senilai emas. Haram riba di situ, nggak boleh dibuat riba, ya. Haram memalsukan, itu hukum-hukum yang berkaitan dengan uang kertas di situ. Nah kemudian kata beliau wala riba fi bai'il hayawan bil hayawan. Tidak masuk riba jual beli hewan hidup dengan hewan hidup. Ya. Kambing ya ditukar kambing, sama-sama hidup.
Itu nggak apa-apa walaupun beratnya beda, nggak masalah. Kenapa? Karena dia bukan daging dengan daging. Kalau daging dengan daging wajib seukuran. Kalau hewan dengan nggak masalah. Wasau bisau atau baju dengan baju nggak apa-apa, nggak masuk riba. HP dengan HP barter nggak apa-apa, nggak masuk riba. Ya. Yang riba itu di tiganya, emas, perak, makanan. Kemudian wa iyyaka wal ihtikar wa huwa an tashtari ta'aman ta'dumul hajatu ilaihi wa tadakhiruhu bi biniyatil wala. Dan hati-hati kata beliau, jangan sampai engkau menimbun. Menimbun ini apa? Yaitu engkau membeli makanan, suatu jenis makanan ketika orang sangat butuh, langka. Membelinya di waktu langka, tapi dia simpan dengan tujuan biar tambah mahal lagi. Ini haram. Ya. Menimbun yang seperti ini haram. Kenapa? Karena dia membelinya di waktu orang butuh dan nggak langsung dia jual, dia simpan dulu sampai orang kejut-kejut, sangat butuh betul, mau beli berapapun dibeli baru dia jual. Ini haram. Ya. Dalam hadis disebutkan al-muhtakir mal'un. Orang yang menimbun itu dilaknat. Nimbun apa? Ini penting. Nimbun apa, Ustaz? Pertama, nimbun makanan. Anda nimbun HP terserah sampean, enggak apa-apa. Nimbun baju terserah sampean, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu yang makanan ini. Kenapa urgent? Mungkin ya, termasuk makanan LPG bisa juga kalau nimbun itu karena kebutuhan. Terus kemudian membelinya dia di waktu langka. Beda kalau dia membelinya waktu banyak. Ya, waktu masih murah dia beli makanan, beras lah. Dia simpen, gak dijual sampai kalau barang langka baru dia jual. Ini gak masuk haram tapi makruh. Karena dia membelinya bukan di waktu langka, di waktu orang ramai, tidak masalah. Ya, atau petani sumpah, dia punya lumbung padi, disimpan aja. Nanti kalau sudah banyak yang gak panen, dia jual harga mahal, tidak masalah, gak sampai haram di situ. Yang haram itu kalau dia ngambil kesempatan dalam kesempitan. Sudah ngerti ini orang sangat butuh beras, dia karena modal banyak, dia beli beras di beberapa toko. Ya, dia simpan bukan dijual lagi, simpan dulu sampai tambah tinggi, baru dia jual lagi. Ini haram. Ini haram. Hati-hati. Ini sebagian orang yang otak bisnis tapi tidak ngerti agama itu. Ya. Tapi kalau selain makanan nggak masalah, selain baju selain makanan nggak masalah, ya. Kemudian wal amru tsalits, ya. Ini selesai tadi pembahasan kemarin tentang hukum mengapa kebanyakan orang itu terkena sesuatu yang haram. Penyebabnya disebutkan kemarin 1 dan 2. Yang ketiga penyebabnya apa? Al-inhimak fi syahwatid dunya. Insyaallah kita bahas lebih detail ini pada pertemuan yang akan datang, ya. Sebagai paripurna majelis, kita ada yang mau bertanya silahkan tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk mengkanter dalam kehidupan kita tentang riba ini, bagaimana kita korelasikan dengan satu firman Allah mengatakan ini, tak akan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Apakah itu diimplementasikan di dalam kehidupan kita bisa mengkanter dalam yang Ustaz sampaikan tentang riba dan dosa tadi? Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Ma uridu minhum ma uridu minkum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mengharap rezeki dari mereka, dan aku juga tidak berkehendak mereka ngasih makan aku. Artinya apa? Kalau kita sambung dua ayat ini, Allah Ta'ala mewajibkan kita beribadah kepadanya, dan Allah menjamin untuk kita kehidupan kita selama kita ibadah itu. Kasarannya gini, engkau kalau kerja kepadaku jangan khawatir gaji. Engkau kalau kerja kepadaku, benar-benar kerja kepadaku, jangan khawatir gaji, pasti cair di waktunya. Kita aja kalau kerja sama orang yang sangat kaya, dermawan, ya, terus kita rajin, apakah kita khawatir turun nggak ya gaji dia? Nggak mungkin. Kita pasti tenang, waktunya pasti turun. Ini pada manusia ya, apalagi kepada Allah yang maha dermawan, yang la yukhliful mi'ad. Nggak mungkin Allah melanggar janjinya, nggak mungkin. Ketika Anda benar-benar patuh, benar-benar nurut, maka rezeki itu akan lancar. Sesuai dengan surah Fatihah yang ayat ini digelari qalbul Fatihah, hatinya Fatihah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Masya Allah, tinggi Pak artinya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Di sini Allah meletakkan ibadah dulu, baru minta tolong. Artinya apa? Kalau engkau ibadah benar, pertolongan gampang. Asal ibadah dulu, baru pertolongan. Ini minta tolong, jarang ibadah, bagaimana bisa kelar? Sehingga sesuai di dalam ayat doa ya, yang Allah Ta'ala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang yang memohon kepadaku idza da'an, jika dia berdoa kepadaku. Apa lanjutan ayatnya? Faliyastajibuli, maka hendaknya mereka mengijabahi ajakanku dulu. Kita mau doa diijabah, tapi panggilan Allah nggak kita ijabah. Jadi harus kita mau diijabahi doanya oleh Allah. Maka Allah memanggil Anda untuk mentaati aturannya, ijabahi dulu ini. Allah melarang Anda untuk melakukan hal yang dimurkainya, ijabahi dulu, iyai dulu itu. Baru permintaan Anda diiyai oleh Allah. Aturannya seperti itu di Quran. Ini sudah jarang sholat, sudah gini. Doa, ya Allah, kok nggak kabul-kabul ya? Periksa dulu Anda bagaimana. Karena di Quran ini semua rumus hidup ada. Semua rumus hidup ada. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau ada masalah yang terjadi padaku, aku cari jawabannya di Quran. Tapi kita cuma baca, nggak tadabbur. Sementara Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mau mentadabburi mana Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah terkunci. Cukup dibuat bahan hafalan, bahan lomba itu aja Quran itu. Padahal itu bukan untuk itu Quran. Memang dihafal silahkan, tapi tadabbur intinya. Kenapa? Karena kalau nggak tadabbur nggak paham. Kalau nggak paham ya apa bisa ngamalkan. Sementara Quran itu undang-undang dari Allah. Nah, jadi dalam hal ini cukup firman Allah yang itu menjadi inti ya. Itu apa? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, mau itu laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, kata Allah apa? Niscaya kami akan beri dia penghidupan yang nyaman. Penghidupan di sini kata ulama di dunia sebelum akhirat.
asal beramal soleh. Amal soleh ini apa? Perlu ilmu. Nggak ada ilmu nggak bisa. Apa amal soleh itu? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan ini semua perlu ilmu ini. Perlu ilmu semua. Nah, baru akan kasih kehidupan yang nyaman. Kita lupa dari ayat ini, lalai kita. Hendaknya itu ayat ditulis besar-besar. Sebelum Anda tidur, pandang itu ayat. Sehingga Anda bisa terus dalam koridor syariat Allah. Nggak sampai melenceng. Kita melenceng kenapa? Karena lupa dengan ayat-ayat itu. Ya. Jadi seperti itu, sangat erat kaitannya hubungan ibadah dengan tenangnya hati akan rezeki. Sangat erat. Ya. Insya Allah semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Ta'ala jamin kita orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan, dan mendapat ridhonya di dunia, di akhirat. Ala hadiniyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخذ أنقيا ولما نهضى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.